itu saben hari nyokap tuh puasa, terus doa. Waktu itu sering ngulang-ngulang. Jadi katanya yang diingat itu cuma Indra mulu. Jadi doanya Indra mulu yang didoain gitu. Dari tahun 2000 gue mulai tuh bisnis. Jadi kamu pas nikah itu Tahun 2000. uang IO hasil kamu? Uang IO. Oh, Uang jadi IO. akhirnya sama berhasil. Mona kan syuting juga. 3 bulan kita mau merit, rumah bokap disita Bang. Yakin gitu bahwa ya tujuan gue baik, gue menikah, gue pingin mengangkat derajat gue sebagai manusia, Mona sebagai manusia, juga keluarga gitu. Gue tuh pemimpi soalnya, Mona itu nggak pernah ngeluh dalam hidup. Hey guys, sepertinya penonton Sofina Talks suka ya dibuatkan duologi seperti episode Baby Romeo dan Misha Siregar kemarin. Nah, sekarang ada lagi nih, Mona Ratuliu yang akan diikuti nanti oleh suaminya Indra Brasko. Selamat menyaksikan. Dan alhamdulillah dari 2006 itu kan terus kerjaan dapat. Tadi gue juga cerita sama Pongki gitu. Gue sok kaya dulu itu, jadi ada tanah dijual, gue beli, ada apartemen murah, gue ambil. Dulu sampai Mona, kamu udah keterlaluan nih, udah lebay nih, jangan terlalu kan? Nggak apa-apa. Jadi aku gue kan itulah dulu kalau sekolah nggak lulus gara-gara hitung-hitungannya hancur, ya kan? Gue nggak bisa berhitung, bener-bener nggak bisa berhitung, gitu. Pokoknya gue cariin aja duit. Pokoknya kita bisa nyicil bulanan, udah kayak gitu. Oh, lu nggak terlalu pernah pikir hitung-hitungan ke depannya kayak apa gitu. Udah pokoknya ada. Penting kan? Tapi di appraisal sama bank aman kok kita, keuangan aman perusahaan aja aman gitu. aja, ya udah aman. Dapat kita pinjaman untuk KPR gitu. Akhirnya cicilan kita alhamdulillah sampai sekarang aset itu malah yang bekerja untuk kita gitu. Kayak gitu. Nah, itulah gue ngerasain gimana gue bilang Mona itu memang nggak pernah mengeluh, tapi dia memang yang selalu mengingatkan gua kalau gua udah kebablasan gitu. Kebablasan. Untungnya waktu gua beli rumah atau beli beberapa tanah-tanah waktu itu, dia bener-bener nggak bisa ngerem gua gitu. Masih ngasih space lah gua untuk ya udah ini kan kamu dari dulu memang pingin punya. Jadi gua dulu punya pemikiran bahwa kita punya aset itu sesuai dengan jumlah keluarga. Oh, jadi kalau anak 4, 3, anak baik keluarga itu masuk kita orang tua. Yeah. Jadi umpamanya waktu itu ada 5, berarti kita harus punya aset 3. Oke. Raka muncul, kita harus Nambah punya lagi. 4, gitu. 5, itu kesempatan tuh. Gue beli sini, beli situ. Tapi ternyata gue lihat emang bener, ngapain kita, Mona bilang, kamu ingat loh, kamu di Jakarta, kamu tuh nggak punya apa-apa. Kenapa kamu nggak kita nikmatin nih, harta kita yang kita cari, kita jalan-jalan aja. Anak-anak, udah ada rezekinya, mereka bisa cari, kamu dari nggak punya apa-apa loh di Jakarta. Kamu bisa beli tanah, bisa beli rumah. Anak-anak itu kita kasih rumah palem aja, udah cukup, bisa dibagi udah cukup, udah dibagi, udah bisa gitu. Ngapain kamu cari gini? Iya, karena kan untuk bayar cicilan itu kan kerjanya kayak orang gila, bener-bener nggak ada di rumah lah apa-apa. Bener juga ya gitu. Akhirnya gue mikir, udahlah, cukup lah. Akhirnya ya kemarin Krismon, pandemi itu mengingatkan kita semua lah bagaimana rencana itu nggak harus kita semuanya digas. Semua itu bisa kita dapatkan gitu. Iya. Hancur seketika tiba-tiba bisa juga gitu doang. Tapi ya itu tadi Allah terlalu sayang sama kita gitu. Amin. Sama keluarga kita gitu. Selalu memberikan solusi di tengah-tengah sebelum kejadian gitu. Iya. Itu yang terjadi gitu. Pada saat pandemi kita kan waktu itu udah pindah ke apartemen kan. Yang lo beli juga, udah lo siapin. Gua udah siapin waktu itu. Sementara si Jalan Palem dijadiin? Tadinya masih belum, jadi gue sementara doang karena si apartemen itu lagi, tadinya kan rencana sebagai gue sewa-sewain. Pindahlah ke apartemen, Mona protes. Kayak mau renovasi rumah Palem tuh. Gue bilang sekitar 6 bulan, jangan kelamaan lah, 3 bulan aja. Ya udah deh, aku usahain ya. Renovasi, cuma dikit renovasinya. Gue pindahlah ke apartemen. Udah 3 bulan.
bulan, 5 bulan, ini orang nggak protes-protes, 6 bulan nggak mau balik gitu. Sayang, udah selesai ya renovasi. Akhirnya gue ngarang lagi renovasi yang lain karena nggak ditempatin. Sampai setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun itu si rumah itu kosong. Kosong, bener-bener nggak ada yang tinggal, cuman yang tinggal. Tapi udah pandemi belum ini? Sebelum dong, Oh, belum, oke. kan tahun sekitar Jadi nggak lu sewain juga, enggak, diem aja gitu. Diem selama 3 tahun. Nah, gue bilang sama Mona, sayang ini rumah hancur loh, anak-anak satu pun nggak ada yang mau balik, aku masih pengen di apartemen. Ya udah, gini, akhirnya gue tegas karena nggak bisa dibiarin nanti rusak karena itu udah mulai rusak. Gue bilang, walaupun yang tinggal itu cuma supir sama yang jaga, karena kan mobil kan cuma bisa 1 mobil di apartemen. Jadi mobil yang sebagian gue taruh di rumah, sama kadang-kadang rumah itu gue taruhin karena nggak mungkin kan barang di apartemen nggak cukup gitu loh. Jadi barang-barang nggak kepake kita balikin kita taruh di Palem itu. Nah akhirnya gue mikir tuh bisnis apa ya ini kita kontrakin. Tadi ada yang banyak ngajakin bikin sekolahan rumah itu, terus bikin atau dikontrakin atau bikin apa. Kita bingung karena kita punya 2 aset yang mangkrak, yang bener-bener itu nggak ada yang ninggalin, Nggak lu duitin. nggak gue duitin, udah berantakan tuh. Gue bilang, waduh, ini pertanggungjawabannya gimana nih? Gue bilang kayak gitu. Mona yang ngingetin gue sih. Akhirnya yaudah, akhirnya gue bilang sama anak-anak, gue dudukin. Oke, kita gimana maunya? Tinggal di apartemen apa di rumah? Apartemen dulu Yanda. Waktu itu Nala masih umur 3 tahun. Yaudah ya apartemen. Paling nggak Yanda mau bisnisin apartemen ini paling lama 5 tahun nih. Okay. Paling minimum 5 tahun. Kita 5 tahun nggak balik. Iya setuju semua setuju. Jangan ada yang protes ya. Nggak ada yang di protes. tengah Jangan jalan. protes ya. Gue dudukin semua tuh. Oke setuju tuh. Mona pun gue dudukin. Gimana? Ya udahlah kayaknya kita jujur aja tinggal di apartemen. Praktis. Bonding gue sama anak-anak lebih dekat. Oh itu. Bahasa lebaynya ini ya, bahasa lebaynya. Gua bener-bener mendapatkan surga dunia itu di apartemen. Apartemen works for your family Iya. di musim hidup itu gitu ya. Pada saat itu, gua tuh istilahnya lebih bonding sama anak-anak. Oke. Waktu di rumah Palem itu kan anak-anak di atas, gua di bawah. Gua pulang kadang-kadang anak-anak udah tidur gitu. Kalau di apartemen, aduh, anak berisik, anak berantem kita denger. Gua selama 2 tahun, Nala waktu itu umur 3 tahun, Raka umur 6 tahun, itu yang mandiin gua. Selama 2 tahun. Gue ngerasain, aduh ya Allah, gue malah lebih dapat bonding sama Mima, sama Nala, sama Raka pada saat itu. Wah happy lah gue tinggal di apartemen. Mona juga happy. Walaupun kita apartemen kecil, tapi kan kita punya halaman yang luas. Di situ adalah mall ya kan. Ada bioskop, ada restoran, ada apa. Nah dari situlah akhirnya dapatlah tadi curhatan tuh masalah bisnis yang akhirnya gue ambil di Palem itu. Oke. Nah di Palem itu waktu itu udah hopeless. Gua kontrakin aja deh. Tapi kalau dikontrakin kan kita nggak bisa charge kan, in charge untuk ngelihat atau apa gitu. Nah akhirnya kita waktu itu tahun 2017 gua bisnis lah melihat sebuah peluang bisnis waktu itu 2016-17 lagi rame-ramenya startup. Gue pengen tahu tuh bisnis apa sih startup ini gitu kan. Waktu itu IO udah menurut gue udah mulai nggak seksi gitu karena ya ada ngelihat Banyak saingan juga. satu saingan gue terlalu besar. Waktu itu karyawan gue 40. Oh gitu. OPEX gue itu udah 0,5 M lebih sebulan. Udah nggak sehat gitu. Ya. Saingan gue sama IO yang cuma 4-5 orang, ya, tapi jalan. untung dibagi, nggak untung ya wes, yang penting nggak rugi. Ya, dia ngesup kalau ada Nah, kerjaan gede dia ngesup. Ngesup, itu yang paling benar sebenarnya. Fighting spiritnya karyawan gua Ya. sama IO yang cuma 4 orang itu lebih fightan dia. Iya. Karena dia merasa kalau dia nggak dapat project itu mereka nggak makan. Makan, iya. Kalau orang gua juga nggak Gaji. dapat juga dapat gaji. Nah itu fighting spiritnya udah nggak ini. Akhirnya gua kalah, masuk beberapa kalah dan secara hitung-hitungan udah nggak dapat, ya udah akhirnya gue bubarin lah CEO ini pelan-pelan tapi dari 16, 17, 18, nah 17 gue melihat sebuah peluang nah yang namanya startup. Gue pengen tahu startup ini bisnis apa sih gitu. Gue pelajari sedikit, gue browsing, akhirnya ada ternyata sekolahan startup. Lu sadar nggak sih bahwasannya cerita lu ini sebenarnya gue sebagai orang luar melihatnya adalah
lu udah menjalankan doa bapak lu itu untuk sekolah bisnis itu loh, yang kamu nggak mau, kamu Iya. mati-matian lari. Iya, benar. Akhirnya benar. balik ke jalurnya juga. Benar. Mungkin emang benar orang tua kita sudah dititipin pesan sama Tuhan Iya, dan benar. ya itulah lu dibalikin ke jalan. Dan bahkan gua akhirnya sekolah bisnis. Oh, sekolah Walau- bisnis akhirnya? Tapi lebih ke bisnis coach, jadi private. Oke. Tapi Cuman kan sekolah. ya, tapi sekolah walaupun private tetap gue tuh kan orangnya bukan akademika lah istilahnya gitu ya. Gue ajakin Mona, kenapa gue private? Gue waktu itu datengin coachnya, harusnya cuman yang business owner aja yang ikut involve. Which is gue ada sama anak gue yang operational director gue sama adik gue Ruli ya kan, karena dia jadi finance director. Nah harusnya bertiga karena yang ngikutin itu harus business owner. Gue bilang sama coachnya, gue nggak bisa, gue harus ngajak bini gue, gue harus ngajak Mona, karena Mona itu yang bisa menerjemahkan apa yang lu omongin. Karena gue nggak bisa ngebaca itu. Udah, akhirnya bener dibolehin. Nah, dari situlah akhirnya gue sekolah Tapi bisnis. kan suami istri kan udah jadi satu. Iya, Nggak ada benar. alasan untuk Akhirnya karena si Mona, gue lebih suka tuh sama Mona tuh ngobrolnya, walaupun di tempat tidur itu ngobrolin apa gitu, dia ngerti gitu loh masalah bisnis itu. Nah, akhirnya gue Mona ikutan di sekolah bisnis. Dari situ gue berpikir, Mona juga kadang-kadang ngeledekin gue. Tuh kan, bener kan, ayah iniin kamu ke kuliah bisnis, akhirnya toko kepake juga. Ya bener juga sih. Jadi Akhirnya lu kepake. sekolah lah bisnis dan Sekolah sekolah bisnis. lu tahu tentang startup ini. Enggak, kalau startup itu gua lebih ke insting. Gini, gua pada saat itu melihat bisnis yang gua udah jalanin ini udah nggak seksi lah istilahnya. Gua harus cari sesuatu yang lebih seksi, yang lebih, dari dulu kan cita-cita gue tuh gue pengen punya bisnis itu yang autopilot. Oke. Dari dulu tuh. Kita tidur juga dia bisa. Ya, kita pokoknya autopilot. Apapun yang gue kerjakan, benar-benar gue nggak harus involve sebagai operasional. Ya. Kalau IO kan Strukturnya harus kita gue buat, kan harus turun gitu kan. Nah, kalau bisnis kayak gitu buat gue nggak berhasil untuk membuat sebuah sistem bisnis dan regenerasi, karena klien selalu ngelihatnya gue. Kalau event itu Indra nggak ada, ya berarti bukan Indra Brasko gitu. Nah itu yang gue nggak mau. Akhirnya gue sampai sekolah bisnis, akhirnya keluarlah SOP, KPI, bahkan balance scorecard lah, apa-apa semuanya gue pelajarin namanya bisnis. Jadi beneran sekolah bisnis, bener-bener bisnis. Nah dari situ, gue baru sadar bahwa bisnis yang gue jalanin ini bahaya, akan mengarah gue ke jurang. Walaupun gue udah mencapai sebuah kepuncak. Bisnis gitu. yang mana nih? Yang IO. Oh, gitu. di situ Ya lu itu, sadar. gue sadar. Dari sekolah bisnis itu, gue akhirnya sadar. Karena ternyata, ya itu tadi, gue terlalu membesarkan kapal gue tanpa harus melakukan regenerasi yang benar. Nah, karena gue tidak profesional. Kalau bicara bisnis, gue banyak pakai hati. Lu treat them as family dan bukan your staff. Itu ternyata bisnis itu nggak bisa kita cuman pakai hati, itu nggak boleh. Bisnis itu harus pakai logika. Bisnis itu nggak boleh pakai hati. Kalau pakai hati, kata Mona, gue selalu bilang, dah kamu nggak usah pakai hati. Kalau pakai hati itu karyawan kamu bisa pacaran sama kamu. Udah, kamu harus pakai logika. Gitu, bener. Kamu kasihan. Iya kasihan, apa kasihan, nggak bisa. Harus pakai logika. Nah, Mona itu yang dari dulu memang dia tuh yang ngarahin gue terus. Tuh, manusia serba bisa, gue bilang. Nah, dari situ yang selalu kalau gue selalu pakai hati. Begitu kita pakai sekolah bisnis itulah gue melihat bahwa peluang gue membesarkan IO gue tuh kayaknya udah cukup, karena udah di titik puncak, udah gue harus seasonnya selesai. Seasonnya udah kelar gitu, karena bisnis modelnya udah beda. Oke, jadi gitu, apa berikutnya? Nah akhirnya gue ngelihat peluang bisnis startup itu. Ini bisnis apa ya? Orang-orang 2016 tuh orang-orang udah ngomong, bisnis startup. Gue nggak tahu nih bisnis startup ini apa. Akhirnya gue carilah di browsing lah apa-apa. Ada sekolah startup nggak sih? Adanya banyak kan di luar gitu. Tapi ada sekolah di daerah BSD itu sekolah startup. Gue penasaran. Gue daftar gue daftar. Gue startup. Gue sekolah daftar. Umur berapa tuh lu sekolah startup? 43 ya. Nggak pernah terlambat untuk belajar. Iya. Oke.
Ternyata begitu gue masuk ke kampus itu, wah, ternyata seumuran. Bapaknya maksudnya. Bapaknya yang nganterin anak-anaknya gitu kan. Kamu ikut kuliah Nah, sama ikut anak-anaknya gitu kan. Di bawah 30 semua, sedangkan gua 40, gua udah mau 45 deh waktu itu. Wah, ini Om, anaknya ada yang Om, daftarin anaknya. Enggak, saya mau sekolah sendiri. Oh, gitu Om. Iya, pengen tahu aja bisnis apa. Udah. Gua masuklah sekolah startup itu. Sekolahnya di BSD, tapi ada sekolah di Jakartanya, tapi ada di gedung gitu kan, ada di Jakarta juga. Karena gue cerita sekolah itu seperti apa ke temen gue yang namanya Otto Jauhari ya, suaminya Ersa Mayori itu, dia interest karena kan dia bisnisnya kan bisnis startup juga gitu. Ada gue, yaudah gue ikut sekolah. Punya temen lah gue, masih Otto nih. Bapak-bapak. Ya, berdua, wah kita ambil ya. Nah, kalau Otto kan memang di sekolahnya sekolah bisnis, ya kan? Dan dia mengerti mengenai IT, maksudnya bisnis startup itu kayak apa. Nah, pada saat gue dapat kurikulum pertama pelajaran startup itu ternyata coding. Nah, itu aja udah. Udah sakit gitu. kepala mikirnya, aduh coding. Gimana lagi? Sof, gue udah kayak orang gila, gue tuh coding itu kan, gue aja hitung-hitungan aja puyeng. Ini tiba-tiba coding. Gue lihat sekolahnya tuh keren banget. Sof, keren banget, gue suka. Instagramable, wah bener-bener gak kayak kantor. Saya sewa di sini. Sewa? Ini namanya coworking space. Oh gitu Mas? Iya, ini namanya coworking space. Wah, rumah gue bisa nih, gue punya halaman, parkiran lumayan gitu kan. Oke nih. Gitu. Terus yang paling mahal adalah gue banyak waktu buat keluarga. Gue selalu bilang menjadi ayah yang hadir secara lahir batin. Ya, dari dulu kita selalu bercita-cita happy ending. Gue selalu merasakan deg-degan sampai sekarang. Gue tuh sampai sekarang, Sof. Gue aja menuju ke sini tadi masih gandengan, masih yang ngomongin, maksudnya kok bisa bahagia sama kamu gitu. Itu sampai sekarang pun kita selalu ngulang-ngulang itu. Dan